Saya katakan, atasyhaduna anna Ustaz Mukhlis min ahlil khair? Khair. Ntar kalau dia mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara penuntut ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita dari pelajaran ilmu akhlak. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai bagian paling sulit dari ilmu akhlak, bahwa ahaqqu bitaqdim. Pelajaran ini pantas untuk didahulukan karena semua penilaian dibangun di atas dasar ini. Pelajaran kita kali ini adalah mengenai al-ikhlas atau keikhlasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ikhlasu kama warada fil khabari amalu lillahi al-amalu lillahi wahdahu. Dan ikhlas, definisi ikhlas sebagaimana dia warid atau datang pada khabar, pada hadis-hadis, pada dalil-dalil, adalah maknanya amal untuk Allah semata-mata. Wal kamilu minhu, dan yang sempurna daripada keikhlasan itu adalah ifradul haqqi ta'ala fi ta'ati bil qasdi, yaitu menyendirikan Allah Subhanahu wa taala, mengkhususkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan sebagai tujuan. Artinya kalau kita melaksanakan melaksanakan satu kebaikan atau menghindar dari satu keburukan, tujuannya apa? Karena Allah. Tujuannya adalah karena Allah. Wa maratibuhu salasun. Dan derajat-derajatnya itu ada 3. Yang pertama ulyan, yang paling tinggi. Wahia ayya'mala lillahi wahdahu, yakni beramal karena Allah Subhanahu wa taala semata, imtisalan li amrihi, karena patuh kepada perintahnya, wa qiyaman bihaqqi ubudiyatihi, dan menegakkan hak-hak Allah sebagai wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ma'bud, menegakkan hak-hak Allah, mengerjakan hak-hak Allah sebagai pihak yang kita ibadahi, dan mengerjakan kewajiban kita selaku pihak yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu derajat yang pertama. Artinya kagak ngarepin upah, kagak ngarepin upah. Makanya dia disebut derajat yang tinggi, wa wusta. Dan yang kedua derajat pertengahan. Ini derajat kita ini barangkali. Wahia ayya'mala li sawabil akhirah, yakni beramal demi mendapatkan ganjaran akhirat, demi menghindar dari siksa di akhirat. Itu derajat yang kedua. Wa dunyan. Dan derajat yang ketiga, wahia ayya'mala lil ikrami fid dunya wa salamati min afatiha, itu dia beramal untuk mendapatkan keselamatan dunia, untuk mendapatkan pemuliaan di dunia. Artinya hidupnya jadi mulia, hidupnya jadi mulia karena sebab amal soleh dia, dan dia mendapatkan keselamatan dari bencana-bencana atau musibah-musibah atau kesusahan duniawi. Itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 97 berfirman, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal soleh dari lelaki maupun perempuan dan dia beriman, maka dia akan kami hidupkan dengan kehidupan yang baik di dunia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami balas di akhirat nanti dengan ganjaran terbaik atas apa yang mereka sudah perbuat di dunia. Itu dasar. Atau lebih tepatnya sebenarnya begini, ingin mendapatkan penilaian baik
ingin mendapatkan penilaian baik, ingin hidup secara baik di dunia semasa dia hidup, dan ingin mendapatkan penilaian baik sesudah dia mati. Ya. Itu boleh. Kita pengen dipuji sama orang, ya, kita mengerjakan kebaikan, pengen dipuji sama orang, boleh. Tapi ntar kalau kita udah mati, begitu. Ya, makanya itu ada hadis, ya, riwayat Imam Muslim, mamin muslimin yamutu wa yashhadu alaihi arba'atun minal muslimin wajabat lahul jannah. Kalau ada orang mukmin yang mati, kemudian kematiannya dipersaksikan oleh 4 orang mukmin, ya, bahwa dia adalah min ahlil khair, maka dia itu pasti masuk surga. Atau wajabat lahul jannah, wajib dia masuk surga, artinya dia punya tiket surga, bisa masuk surga karena keempat persaksian orang muslim tersebut. Ya, misalnya saya katakan, atasyhaduna anna Ustaz Mukhlis min ahlil khair? Khair. Ntar kalau dia mati. Sekarang sih masih panjang umurnya, mudah-mudahan, amin. Ya, karena kita masih perlukan beliau. Ya. Ya, yang lain juga mudah-mudahan panjang fi taatillah, amin ya rabbal alamin. Tapi ketika kita mati, itu kita boleh, bukannya boleh, memang sudah selayaknya kita minta dipersaksikan, ya, min ahlil khair. Ya, itu boleh. Dalilnya mana? Ya, surat Syu'ara ayat 87, ayat 82 sampai 87, ya, di mana Nabi Ibrahim itu berdoa. Doanya itu satu, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Ya. Satu, ya Allah, berilah aku ilmu dan pertemukan aku dengan orang saleh. Minta ilmu sama minta dipertemukan di akhirat nanti sama orang saleh. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu berdoa, waj'alli lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah untukku buah tutur kata yang baik, buah tutur kata atau bahan pembicaraan yang baik, ya, untuk orang-orang sesudahku kalau aku tidak ada. Jadi dijadiin contoh baik, dan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diijabah, makanya itulah kenapa di dalam sholat itu kita disundahkan membaca sholawat Ibrahimiyah. Itu sebagai ijabah dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam, dan sebagai balas jasa Nabi Muhammad SAW, ya, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdoa, ya Allah, bangkitkanlah dari kalangan keluargaku, dari kalangan keturunanku, seorang rasul, ya, yang akan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yang akan mensucikan mereka dari kesyirikan, dan seterusnya dan seterusnya. Sungguhnya engkau itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Diijabah lahir Nabi Muhammad SAW. Maka sebagai balas jasa dari Nabi Muhammad SAW, ya, Allah syariatkan kepada kita sunnah membaca sholawat Ibrahimiyah, mendoakan Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Limpahkan sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana engkau limpahkan selawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Begitu seterusnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini saya ambil marajahnya dari kitab I'anatul Talibin karangan Syekh Abu Bakar Utsman bin Muhammad Sato Ad-Dimyati, ya, yang beliau itu jadi setidak-tidaknya itu satu, ikhlas itu beramal semata untuk Allah. Masalah surga dan neraka dia nggak pikir. Ya. Yang kedua, emang dia ngarepin surga dan takut sama neraka. Begitu. Ya, itu level 2. Level 3, dia pengen hidup di dunia mulia,
Dan ketika dia meninggal, dia mati, dia dikenang sebagai orang baik. Nah, itu tiga-tiganya ikhlas. Wa ma'ada dzalika riya'un. Kalau keluar dari jalur yang tiga ini, maka itulah yang dikata dengan riya. Barangkali ini yang kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Apapun level kita, ya, jangan sampai kita tidak termasuk ke dalam level ikhlas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sayyidina ashabi rasul ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.